Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak bos toko roti di Jakarta Timur, mengaku sempat mendapat bantuan dari pengacara yang ternyata kiriman ibu pelaku bernama Linda. Hal ini diungkapnya saat mengadu di RDP DPR pada Selasa, 17/12. Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak bos toko roti George Sugama Halim, menceritakan kasus yang dialaminya di depan anggota DPR RI Komisi 3 hari ini, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Di sana, ia mengaku sempat menjual sepeda motor untuk menyewa pengacara. Akan tetapi, ia malah ditipu oleh pengacaranya tersebut. Mendengar hal itu, Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mengaku kaget. Jual motor? Ya Allah, respons Habibur Rahman seperti syok mendengar kisah Ayu. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, mendesak kepolisian untuk lebih cepat merespons laporan masyarakat terkait kasus-kasus hukum. Hal itu terkait lambannya proses penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti bernama George. Kami juga apresiasi karena pelakunya sudah ditangkap di Jakarta Timur itu, walaupun bisa dibilang ini terlambat, kata Martin dalam rapat Komisi 3 DPR bersama Ayu dan Kapolres Jakarta Timur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Diketahui kasus ini sudah terjadi sejak 2 bulan lalu dan polisi baru memprosesnya menyusul ramainya kasus di sorot publik. Ini kasus yang sudah sangat jelas, transparan, sudah kelihatan betul-betul kejadiannya. Tetapi prosesnya, penangkapannya malah kurang lebih 2 bulan kalau saya ikutin, ujar Martin. Martin menyayangkan sikap Polres Jakarta Timur yang dianggap lamban menangani kasus ini. Martin pun mengingatkan agar kepolisian bisa menjemput bola dalam menangani kasus-kasus. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Timur buka suara terkait lamanya penanganan kasus pegawai toko kue yang dianiaya pemilik toko di Cakung. Diketahui sejak korban melapor pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 lalu, hingga pertengahan Desember atau 2 bulan lamanya, pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan, dalam penanganan kasus pihaknya memang membutuhkan waktu melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan korban penganiayaan anak bos toko roti. Dwi Ayu Darmawati mengungkap kronologi kekerasan fisik yang ia terima. Demikian disampaikannya dalam RDPU dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 17/12. Insiden bermula ketika pelaku meminta makanan yang dipesan melalui layanan pengantaran untuk diantar ke kamar pribadinya. Awalnya saya lagi kerja, terus tiba-tiba dia datang nggak tahu dari mana. Terus dia pesan online, dia minta saya anterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak, gaya Dwi Ayu. Dwi mengatakan saat itu menolak permintaan pelaku yang berujung emosi. Pelaku bahkan melemparkan berbagai barang ke arah Dwi, yakni patung, bangku, dan mesin EDC. Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak bos toko roti George Sugama Halim, mengaku sempat ditipu oleh pengacara yang menangani kasusnya. Bahkan Ayu sampai menjual motor satu-satunya untuk menyewa pengacara. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa 17 Desember, Dwi Ayu menyebut pihak pelaku sempat mengirimkan pengacara untuknya. Pengacara tersebut mengatasnamakan diri dari LBH utusan Polda. Setelah itu, ibu korban mengganti pengacara. Menurut Dwi Ayu, pengacara kedua tersebut, jika ditanya mengenai kelanjutan kasus ini, selalu mengatakan sedang diproses, tanpa memberikan kejelasan sampai mana kasus tersebut. Bahkan pengacara itu selalu minta uang ketika datang ke rumahnya, sehingga ia dan ibunya terpaksa menjual motor satu-satunya. Selepas mengeluarkan biaya hasil menjual motor, pengacara tersebut tidak bisa dihubungi.
Hal senada juga diungkap oleh pengacara Dwi Ayu saat ini, Zainuddin. Dia mengatakan penyebab proses hukum terhadap kasus penganiayaan klien yang mandek selama 2 bulan sejak dilaporkan ke kepolisian pada 17 Oktober lalu, dikarenakan pengacara sebelumnya menghilang dan tidak bisa dihubungi. Saat didampingi oleh Zainuddin inilah, pihak korban baru mengetahui bahwa kasus penganiayaan oleh George telah naik ke penyidikan, sehingga berujung penangkapan dan penetapan tersangka terhadap George. Sebelumnya, George juga sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti yang diamankan yaitu patung, loyang kue, mesin EDC, dan juga kursi yang dilemparkan kepada korban. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal, permintaannya pengantar makanan ke kamar tidak dipenuhi oleh Dwi Ayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawainya. Balik ke 3 kantor polisi. Iya, Diantar siapa? teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum, terus Visum. ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. Oh, LBH utusan dari Polda. Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya nggak. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu, atau pengacara lain yang berikutnya? kedua, yang Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Lanjut, santai aja. Abis jual motor itu saya tanya-tanyain, itu udah nggak ada nggak bisa dihubungin lagi. Pengacaranya hilang, ghosting lah. Akhirnya saya dihubungi oleh Pak Zainuddin. Oke, dari tim ini ya, timnya Pak John ya. Iya. Oke, balik ke 3 kantor polisi.